Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil guided tours design thinking kami tentang limbah kopi pada Cafe Kisah Hati Coffee. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Asyifa Kartika Jati, kemudian ada Faras Gilang Gimnastiar, Ahmad Dhani Aminuddin, Mega Cahyaningrum, dan Muhammad Rizky Samudra. Kami mewawancarai seorang owner Kisah Hati Coffee yang bernama Bapak Ruli. Kemudian kami mengajukan 10 pertanyaan kepada narasumber kami, dan berikut adalah tayangan video wawancara kami. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Telkom jurusan MBTI. Kami dari kelompok Design Thinking. Ini mewawancarai Bapak tentang pemanfaatan limbah kopi di kafe sini. Namanya? Oh ya. Perkenalkan, saya Asyifa. Ya. Saya Mega Cahyaningrum. Saya Dani. Amin. Faras. Satu lagi berhalangan hadir, namanya Kak Samudra. Ya. Bisa kita mulai sekarang, Pak? Silakan. Pertanyaan yang pertama, apakah limbah kopi ini dipisahin sama limbah yang lainnya? Kalau secara khusus enggak ya, cuman kalau misalkan secara handling sampah di sini, kan di sini ada kijang, ada barat, terus ada pada saat crossing itu ada pembuangan ya koleksi sampah, gitu kita buang di satu sumber gitu, di satu tempat pembuangan di depan sini kafe. Nah itu memang secara khusus nggak ada, cuman kalau di bar sendiri memang kalau sampah itu dipisah sih si ampasnya ekstra kopi itu, cuman pada saat di akhir pembuangannya tetap disatukan, nggak ada khusus gitu. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, di mana tempat pembuangan akhir limbah kopi? Berarti di depan ini juga. Terus diambil sama pengepul sampah yang biasanya? Iya, jadi diambil sama tukang sampah harian ya. Memang kita juga di sini ada kan di komplek ya. Karena ini bisnis, jadi kita ada spesial inilah karena lebih besar ya kuantiti sampahnya. Ya, kita bayar mereka untuk ambil setiap hari, tapi bukan khusus yang dia pengepul limbah kopi, bukan. Jadi kolek sampah biasa aja. Sampah biasa. Baik, Pak, pertanyaan berikutnya, bagaimana reaksi masyarakat tentang limbah kopi dari kafe saat ini? Untuk saat ini belum ada isu ya, karena mungkin awareness tentang limbah kopi mereka juga nggak ngeh ya. Itu aja. Berarti mungkin kalau nanti ada pemanfaatan dari limbah kopi di kafe sini, bisa mungkin ajak masyarakat buat kolek gitu? Kayaknya bisa banget. Kemudian yang keempat, apa yang menjadi masalah utama tentang limbah kopi di kafe sini? Sebenarnya nggak ada sampai saat ini sih belum ada masalah ya, karena dari segi kuantiti limbah kopi juga kita nggak terlalu besar ya setiap harinya. Terus yang keduanya, permasalahan ini juga mungkin karena ini masuk ke pembuangan juga biasa dan kuantiti yang biasa gitu, nggak terlalu besar gitu, dan ya intinya belum ada isu lah terkait dengan masalah sampah kopi ini. Limbah kopi belum ada ya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah kafe Kisah Hati ini memiliki program daur ulang limbah kopi? Jika iya ada, bagaimana proses daur ulang tersebut dilakukan? Untuk saat ini belum ada sama sekali, dan kita juga di sini belum ada yang memikirkan khusus untuk itu gitu. Karena kita kalau misalkan ada masukan atau ada saran ya, atau ikut partisipasi dari sisi mahasiswa Telkom, silakan. Saat ini belum. Ke pertanyaan selanjutnya, jenis limbah kopi yang paling umum dihasilkan di kafe Kisah Hati ini apa? Jenis limbah kopinya hasil ekstrak dari mesin kopi aja, jadi berupa ampas kopi yang sudah asalnya itu kopi kita ekstrak jadi espresso. Nah, limbah kopinya berupa ampas kopi aja, itu aja sih limbahnya yang banyaknya ya. Yang lainnya nggak ada sih. Kalau kopi itu aja.
selanjutnya, apakah sudah mencoba mengubah limbah kopi menjadi produk yang bernilai tambah? Secara khusus belum sih, belum mencoba ya. Dan mungkin kita juga belum tahu ya, sebetulnya itu aja, belum tahu mau dijadiin apa gitu. Selanjutnya Pak, saya lanjutin. Langkah-langkah yang diambil Kisah Hati untuk mengurangi dampak lingkungan limbah kopi itu seperti apa? Karena ini belum jadi isu yang besar. Belum ada isu ya terkait dengan limbah di sini, kopi khususnya gitu. Jadi memang kita juga belum ada penanggulangan, makanya masalahnya juga belum muncul di lingkungannya. Mungkin alangkah baiknya mungkin ada masukan nih dari teman-teman di sini nih ya, mengenai limbah kopi ini ternyata bisa bermanfaat dan lain-lain, dan bisa menimbulkan isu ya mengenai limbahnya juga ya. Mungkin akan kita grab informasi itu, akan kita olah juga bisa jadi apa gitu. Itu mungkin perlu informasi lebih lanjut lah. Untuk sekarang belum ada sih penanggulangan khusus soal apa gitu, karena masalahnya itu belum muncul. Belum fokus ke titik Iya. itu. Lanjut, bagaimana partisipasi Kisah Hati berperan untuk pengelolaan limbah kopi di tempat ini? Apakah ada? Belum ada. Belum. Jadi masih biasa aja gitu. Kayak kita melakukan itu seperti sama-sama biasa gitu sih. Pertanyaan terakhir Pak, apakah di Kisah Hati ini ada tantangan yang dihadapi untuk mengelola limbah kopi, dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Belum ada saat ini sih. Belum ada, kan kita juga belum besar ya, dan kita juga belum pernah dijadiin apa. Karena tadi belum fokus itu Ya belum fokus juga. Paling nanti khusus terima kopi. Baik, pertanyaannya sudah terjawab semua Pak. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kami. Sama-sama, semoga bisa bermanfaat informasi dari kita ya. Ya, sama-sama. Ya, aman. Ya. Baik, berikutnya ini adalah hasil teks wawancara dari kelompok kami. Ini ada nomor 1 sampai 4. Kemudian ini adalah pertanyaan nomor 5 sampai 7. Dan yang terakhir pertanyaan 8 sampai 10. Dan yang terakhir ini adalah hasil foto wawancara kami dengan owner Cafe Kisah Hati. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.